Sebetulnya dari lahir saya tuh kesurupan terus. Kesurupan terus. Bentar. Bukan orang Belanda bisa kesurupan. Orang Belanda bisa kesurupan juga. Ada konsep kesurupan. Orang Belanda, nggak bisa bilang orang Belanda atau orang Indonesia. Karena saya dua-duanya iya, tapi dua-duanya juga nggak full kan. Jadi saya separuh orang Indo, bukan Belanda, bukan Orang Indonesia. Indo. Apa ya, daripada nanti nggak sopan kalau berbahasa Jawa, mending pakai bahasa Indonesia. Nggak ada levelnya. Kalau ke orang tua, kalau bagi rapot, mah bahasa daerahnya 5. Oh ya udah nggak apa-apa. Merah tuh nggak apa-apa bahasa daerah. Yang penting matematikanya 9. Yang penting matematikanya 8, 9, bahasa Indonesia 8, 7 gitu. Tidak semua bahasa itu punya aksara. Oh beda ya bahasa, sastra, aksara. Bahasa Indonesia tidak punya aksara sendiri, pakai Latin. Bahasa Jawa ini punya aksara sendiri. Di Papua itu ada 400 bahasa, tapi tidak satu pun yang punya aksara. Nah, kita punya aksara sendiri, kenapa pinjem pakai yang lain gitu? Yuk ikut gue ke lantai 2. Ya, balik lagi bareng gue di podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Dan ada 2 tamu temen gue yang luar biasa yang bakal berbagi cerita di episode kali ini. Berbagi cerita kayak apa? Nah, kayak gini. Ada peribahasa lama yang bilang Jawa itu tanah cinta. Oh, wow. Waduh, bener gak sih tanah cinta? Saya tolong referensinya ya. Tanah yang mengajarkan diam tapi berbicara lewat rasa. Waduh, ini kayaknya jadi ungkapan yang pas. Dua kawan saya yang hari ini mampir ke podcast Lantai 2. Ya, ada Ita Surojoyo dan Michiel Edward. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mas. Selamat malam. Saya sebutnya sebagai apa ya? Mbak Ita sama Mas Michiel. Boleh. Pegiat budaya. Penulis buku anak beraksara Jawa. Jadi hampir semua buku saya nulisnya pakai aksara Jawa dengan Latinnya. Wah. Kalau Mas Michiel, bener ya ejaannya ya? Tadi udah belajar loh di belakang itu. Bukan Michael. Bukan Michael. Kadang salah. Michiel. Iya, betul. Michiel. Gak apa-apa saya panggil Mas ya. Boleh, Mas. Nje. Monggo. Kayaknya dia lebih jago bahasa Jawa daripada saya kayaknya. Hatinya dia Jawa sekali. Tampilannya aja bule. Salah, maaf. Indo kalau di Belanda sebutannya Indo. Tampilannya saja Indo. Sebelah tampilannya Indo banget memangnya. Tapi memang lahir di Belanda. Iya. Mulai kapan ke Indonesia? Oh, waktu masih 16 tahun ya. 16 tahun? Iya. Waktu usia 16 tahun. Wow. Dan langsung belajar budaya Jawa. Dari kecil sebenarnya. Karena waktu masih kecil, bapak saya Jawa Deli ya. Keturunan Jawa, kelahiran Medan. Jadi waktu saya kecil, saya itu nakal-nakal. Bersama Indo-Indo yang lainnya. Jalan kan. Karena kebanyakan Indo-Indo, anak-anak seperti saya itu, kita kumpul kan, geng related lah. Ada orang hitam kumpul sama orang hitam, Cina sama Cina, sama Indo, Suriname sama Suriname kayak gitu kan. Jadi saya nakal. Papa saya bilang, aduh ini anak ini nakal, kamu harus ikut pencak silat. Pencak silat di mana? Apa aja, tapi kamu nggak boleh diajarin sama, nggak boleh dapat les dari orang Belanda. Karena di Belanda kan banyak orang pencak silat juga, kasih les. Kemudian kamu harus ke kedutaan Indonesia, kamu les di situ. Merpati putih lah. Tenaga dalam, naluri, sensor gitu. Bisa nih sekarang, bisa? Mulai dari usia 13, mulai. Tutup mata gini kan, pecahin batu bata gitu ya, gitu. Pompa dragon kayak gitu. Oh, itu beneran nggak sih yang tenaga dalam dorong-dorong gitu? Benar. Benar itu. Kita tuh pelatihan sistem pernafasan. Gitu kan. Lama-lama kita bisa rasain getarannya. Jadi kalau kita mau pecahin sesuatu, kalau sudah far enough, cukup gitu. Kita ambil misalnya pompa dragonnya. Kalau dulu kan awal-awal mesti gitu-gitu kan. Tapi kalau sudah experience, kita gini aja. Kalau udah di breaking point, ininya getar gini loh. Jadi tinggal klik gitu. Ya seperti itu. Kalau kita lagi latihan, kalau guru saya dulu Supriyono, dia bisa kalau kita ambil ini kuda-kuda tengah gini, dia bisa duduk gini, bisa dorong, tarik. Jadi kamu gini. Jadi kalau dia dorong kamu gitu,
kita bener Tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh. iya jarak begini gitu loh. Jadi kalau misalnya semakin kita lawan, semakin kita ke belakang gitu loh. Iya itu loh. Gitu ya. Oke, mau praktek? Enggak. Boleh Mas Nanang, mari ke depan. Tangannya direlain dulu. Enggak usah ya. Tapi itu kuat. Oke. Ini memang sampai kapanpun. Kalau ada orang sakit bisa gini langsung oh di sini ya sakitnya kayak misalnya di sini. Sakit di hati, langsung bukan gini. di situ. Iya betul. Tapi kan nggak sopan kalau dari. Iya. Tapi mulai saat itu belajar budaya Jawa atau masih perjalanan panjang lagi? Kalau sebetulnya dari lahir saya tuh kesurupan terus. Dari Bentar. Ini Bukan orang Belanda bisa kesurupan. orang Belanda bisa kesurupan juga. Ada nggak bisa konsep bilang kesurupan. orang Belanda, nggak bisa bilang orang Belanda atau orang ini. Karena saya dua-duanya iya, tapi dua-duanya juga nggak full kan. Jadi saya separuh orang Indo, bukan Belanda, bukan. Orang Indo. Indo, kesurupan. Kesurupan. Mungkin moyangku lagi cek, wih ada apa nih anak ini? Masuk, kalau masuk nggak bisa ngomong apa-apa. Itu dari lahir. Oh. Iya dari lahir dan itu rese. Iya. Oh, godain gitu ya. Dia nggak enak banget. Gak enak banget. Oke. Experience-nya coba. Sebenarnya Wow. Parah ini. kalau Mbak Ita nggak pakai kesurupan dong kalau belajar budaya Jawa ya. Asli mana? Saya kan Jawa, jadi ya Asli mana, biasa aja. Asli sini Surabaya aja. Asli Surabaya. Oke, kenapa ambil ternyata kenapa nggak menulis saja kayak biasa gitu? Kok pakai aksara Jawa ya? Udah banyak yang nulis Oke. pakai aksara Romawi, Roman alfabet ya kan di mana-mana. Iya. Udah banyak. Berarti dari kecil memang pengen begini atau pengen jadi kecil penulis nggak atau tahu gimana? pengen jadi apa. Kecil nggak malah nggak tahu jadi apa? Cuma ngeliat aksara Jawa itu kayak kita masih punya identitas gitu loh sebagai orang Oke. Jawa. Seperti beliau ini, seperti berdiri di dua kaki ya, satunya Belanda, satunya Indonesia, satunya so Dutchy, satunya so Javanese gitu, tapi masih punya identitas. Dia ini tampilannya seperti ini tapi hatinya Jawa sekali. Hati Kalau Jawa, saya iya, tampilannya iya. seperti ini karena memang saya orang Jawa gitu ya, bisa baca tulis aksara Jawa, sedikit Kawi atau Bali kan, ya harusnya gitu, masih punya identitas dan masih berkebaya. Kalau mungkin setiap hari atau di sini mungkin orang-orang pakai kebaya kalau ada kondangan. Bener. Saya enggak. Kalau biasa. ASN tuh kalau hari Jumat ya, Jumat. Batik atau Batik. Beda. Batik. Tapi terus ada perayaan-perayaan tertentu udah aja pakai kebaya tuh. Iya. Kalau saya udah biasa kayak nge-mall aja Oh, ya? pakai kebaya gitu. Oh, ya? Kalau kemana-mana, misalnya di dunia yang serba sama ya, orang pakai merek handphone yang sama, jeans, ini pakai jeans. Orang Indonesia juga pakai jeans. Orang mana kan sama ya, merek sepatu, merek topi sama. Orang mana? Orang Indonesia, orang Jawa. Buktinya seorang orang Jawa apa? Masih bisa berbahasa Jawa, dikit misalnya. Bisa nulis aksara Jawa, enggak. Berkebaya, enggak. Terus buktinya apa kalau jadi orang Jawa? Oh. Gitu. Jadi buat saya aksara itu identitas. Iya. Identitas. Orang India masih pakai sari, masih pakai aksaranya. Meskipun dijajah dengan Inggris, dikuras hartanya enggak karuan, tapi tetap tidak bisa mengubah identitas orang India. Pakai apa? Pakai bahasa Hindi, pakai aksara Dewanagari, pakai sari. Orang Cina, Jepang, Korea Tetap pakai. masih punya identitas. Nah, tidak semua bahasa itu punya aksara. Oh beda ya bahasa, sastra, aksara. Bahasa Indonesia tidak punya aksara sendiri, pakai Oke. Latin. Bahasa Jawa ini punya aksara sendiri. Di Papua itu ada 400 bahasa, tapi tidak satu pun yang punya aksara. Nah, kita punya aksara sendiri, kenapa pinjem pakai yang lain gitu? Bahasa Indonesia bisa ditulis dengan aksara Jawa. Jadi buku-buku saya itu menggunakan bahasa Indonesia, some are English, but written in Javanese scripts. Oke. Belajarnya lama gak sih? Di sekolah diajarin kali ya? Sekolah diajarin? Saya bukan asli Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, aksara Jawa itu bahasa dan aksara Jawa di pangku 3 provinsi ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama DIY. DIY, benar. Ya masih lah. Saya- Cuma memang udah nggak banyak dipakai. Bahasa daerah saya itu Sunda. Ih keren, ada aksara juga, bisa aksara Sunda? Sayangnya tidak. Ah tuh kan? Itu dia itu loh. Tidak ada yang Iya, bisa bahasanya bahasa daerahnya Sunda. bisa tapi masih berbahasa. Enggak sama sekali. Nggak punya identitas dia. Masa Nora. Nggak, tapi gini loh. Tidak ada yang mengajarkan pentingnya berbahasa Sunda dulu. Oke. Makanya dari dulu SD ya, SD. Dulu sekarang sih aku miris ya. Kayak dulu tuh mikirnya
kalau ke orang tua kalau bagi rapot, mah bahasa daerahnya 5. Oh ya udah nggak apa-apa. Merah tuh nggak apa-apa bahasa daerah. Yang penting matematikanya 9. Yang penting matematikanya 8, 9, bahasa Indonesia 8, 7 gitu. Makanya aku tuh nggak dikasih tahu kenapa pentingnya berbahasa daerah tadi. Mungkin itu juga yang diajar, yang sekarang juga kayak gitu kali ya? Iya, belum ada kayak gitu ya? Memang agak repot sih karena Indonesia itu kan apa ya, di mana-mana menggunakan bahasa Indonesia jadi lebih gampang. Misalnya bahasa Jawa kan ada stratanya. Kalau sama teman saya sama Nurul mungkin saya pakai bahasa yang ngoko ya, apalagi dia lebih Surabaya dari saya gitu ngomongnya. Wih keren sekali dia kalau sudah bahasa ke Surabaya keren. 100 dari 100. Biasa aja. Biasa. Nah, jadi ya apa ya, daripada nanti nggak sopan kalau berbahasa Jawa, mending pakai bahasa Indonesia. Nggak ada levelnya, tetap iya nggak. sih. Kalau sama orang tua takut apa namanya? Takut tidak sopan, karena nggak pakai bahasa Kromo Inggil. Tahu nggak buku saya itu dulu yang namanya Titi judulnya, itu saya les bahasa Jawa untuk nulis buku Titi. Wow. Judulnya Titi Ambekulas Asih. Apa tuh artinya? Tuhan, do you understand that? Titi Ambekulas Asih. Ambekulas. No, I don't understand. Welas Asih. Oh, Kasih sayang. kasih sayang. Iya. Kasih sayang. Titi yang hatinya penuh kasih sayang. Itu saya les bahasa Jawa. Diketawain orang Jawa. Iya, les bahasa Jawa. Les bahasa Jawa? Belum sih. Belum. Loh, tapi bisa dikit-dikit bahasa Jawa dikit. Well, actually I learned from the streets. Oh, belajar di jalan. Manajer saya Ketemu manajer orang. saya. Saya harus bayar buat les. Yuk nggak? Oh, tapi bahasa saya kan agak kasar. Itu dia. Karena waktu dari Bekasi ke Malang waktu itu kuliah, aku tuh kuliah di Malang, mau pakai bahasa Jawa tuh takut nggak sopan kalau sama dosen gitu, makanya pakai bahasa Indonesia. Kalau ngomong pakai bahasa Jawa waktu itu karena teman-temanku Surabaya, Mojokerto yang dikenal tuh kayak bahasa akrab tuh bahasa yang keras-keras kan, agak kasar lah kalau kedengeran sama yang halus-halus, makanya pakai bahasa Indonesia aja mungkin gitu Surabaya ya. tonnya tinggi aja sih, nggak kasar ya. Tinggi ya? Tonnya aja yang Gimana sih bahasa Surabaya yang bisa? Gak apa-apa, bebas. Bahasa Surabaya ya baik-baik aja. Gimana? Coba. Semua Mas tahu Michil. kan bahasa itu. Aku juga belajarnya gara-gara aku waktu itu aku punya manajernya Dewa kan, mereka Surabaya semua. Iya. Jadi ya aku ikut-ikut aja gitu loh. Gimana? Salah Satu satunya. kalimat Iya, pakai itu bahasa. jangan, Bukan itu. Apa gitu kan? Oh, jangan gitu. Bahasa gitu mereka pakai. Tapi mereka bilang, oh bukan salah ya, salah. Nggak apa-apa. Mereka bilang pakai bahasa yang begitu kasar, tapi mereka bilang, oh ini kan demi saya gitu loh. Jadi nggak kasar. Iya, itu tuh keakraban. Gitu loh. Oke, fine. Salah paham ya. Ini kayak aku nggak pas ya. Aku dikatanya sih nggak apa. Woi, Cuk. Iya. Ya apa kabar? Love you, Cok, gitu. Love you, Cuk. Love you too, Cok. Cuk, nulis aja, Cuk. Penuh cinta gitu. Penuh cinta. Jadi iya, you know. Kalau orang bilang, oh kasar bro, maksudnya nggak kasar kan, maksudnya kan baik gitu. Oke, fine. Tapi itu ya, menularkan bahasa Jawa, aksara Jawa. Saya lebih ke aksara Jawanya sih. Aksara Jawa itu karena susah saya ya. menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau di Surabaya udah apa namanya? Anak-anak kecil aja bahasanya udah Inggris sama bahasa Indonesia. Iya. Nyampur. Kelas saya di museum itu setiap Sabtu saya ngajar aksara Jawa. Di Museum Pendidikan. Oke. Ya, itu muridnya campur. Kadang ada ekspatriat, ada yang dari Amerika yang sudah bisa berbahasa Indonesia, ada keluarga Jepang yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Ih, gaya muridku ya. orang-orang luar semua. Iya, malah. dan itu mereka cinta banget sama budaya Jawa. Jadi belajar aksara Jawa tapi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi misalnya abis kelas gitu kita besoknya udah kalau kan kita bikin grup ya. Selamat pagi itu udah menggunakan aksara Jawa di grup WA-nya ini. Jadi langsung pakai gitu. Oke, aksara. Jadi nggak ada alasan untuk nggak pakai aksara sendiri. Aksara Jawa tuh yang apa ya? Hono Coroko. Hono Coroko. Yes. Oh situ tak? Atau ada banyak lagi nggak sih? Banyak, Apa bisa? iya. Apa? Mungkin ada banyak yang Ini ada yang bisa ya. nggak? Hono sih. Hono Coroko. Dotoso. Oh bukan orang Jawa. Dotoso Wolo. Bukan, Doto Sawo. Apa lagi? Boto nyong. Bukan. Salah. Bukan Hono Coroko. Doto apa? Bukan Podo Jaya Hono Coroko, Doto Sawala, Podo Jayanya mau ke Bodongo. Wah. Itu kan O semua, tapi nanti menurut saya pakai A. Nah itu menularkan ke generasi selanjutnya. Jadi Untuk dimulai dari diri sendiri gitu ya. Iya, aksara Jawa susah nggak sih mengenalkan ke generasi selanjutnya tuh? Karena kan sekarang udah ya pakai bahasa Inggris, bahasa asing gitu.
Dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang ya. Karena lumayan sih sekarang teknologinya udah canggih ya. Jadi kenapa anak-anak kita, teman-teman kita bisa bahasa Korea, bisa aksara Korea tanpa bisa bahasa Korea? Karena di gadgetnya sudah ada semua. Nah, aksara Jawa itu prosesnya lama sekali, mulai dari Unicode itu sekitar 2000, mungkin 2005 atau 2006 sampai sekarang itu baru ada satu font yang itu kayak baru bisa dipakai untuk yang Unicode gitu loh. Jadi kan harus Unicode kalau untuk bisa dipakai untuk di semua gadget, dan itu aja kayak nggak semua piranti ya namanya, itu kayak apa namanya bisa handle untuk aksara Jawa gitu. Oh iya. Tapi sekarang sudah oke. Kalau yang punya iPhone bisa download di Aksaraya. Kalau yang Android bisa pakai Google Keyboard, udah bisa. Tinggal diganti aksara Jawa gitu. Tapi saya nggak bawa HP. Android bisa ya? Android bisa, iPhone bisa, sudah bisa. Bahkan kalau misalnya di webnya Raja Patni itu ada game beraksara Jawa. Jadi bisa masuk webnya, bisa main game, belajar aksara Jawa dengan Scrabble. Itu dong, Raja Patni apa websitenya? Komunitas rajapatni.com. Rajapatni.com. Di situ kalau mau belajar aksara Jawa, di situ ya ada gamesnya. Ada gamesnya. Ada cerita-cerita. Kalau mau belajar aksara Jawa, ikut kelasnya setiap hari Sabtu di Iya. Thank you for supporting. Ini supporternya Raja Patni. Beliau ini yang membiayai bukunya, coba. Kan? Tampilannya gini, hatinya tuh jauh banget. Kenapa sih sampai segitunya gitu? Well, it's actually very simple. Kan kita besar di Belanda. Jadi pasti tertarik sama apa namanya latar belakang gitu ya, budaya Akar Jawa. Iya betul. Dan kita tuh harus survive sebagai anak puber di sekolah di Londo gitu loh. Itu berat. Jadi saat kita di sekolah kita pasti merasa ya gimana ya, bukan dijajah, tapi kita pasti merasa kita minoritas di Belanda. Karena kita blasteran, kita kalau ketemu blasteran kita tahu, Indo juga, Indo juga. Kita langsung lihat dari mata kan, ini kan bukan mata orang putih, kita kan matanya dark, like the Asian eye. Bukan blue. Jadi gini, ya memang begini matanya kan. Kalau orang sana asli, ya beda. Biru ya. Gini kan. Ini jadi kan langsung, Indo juga. Jadi kita tetap waktu kecil bikin front. Bikin front berarti kita Jawa, kita mesti lawan, kita cari apa? Kita cari asal usul budaya, Diponegoro, Senopati, Sultan Agung, itu kita ngefans dari kecil. Jadi kita merasa itu roots kita gitu loh. Jadi bacaannya kita ya waktu kecil. Gimana? Baca bukunya cerita-cerita pahlawan Indonesia atau? Oh tidak. Maksudnya pahlawan. Tapi kita tahu soal eksistensinya. Kita tahu soal kris pusaka. Gitu ya? Kita ada kris-kris banyak di Belanda kan, banyak sekali. Saya punya halaman yang luar biasa juga soal pusaka gitu loh. Iya. Karena kan data-data kita arsip-arsip tuh banyak di Belanda ya. Di Leiden. Benar. Ya. Jadi kalau mau ngulik sejarah Indonesia malah ke sana. Iya betul. Benar. Betul. Iya. Saya ke sana ngelihat apa coba? Cuman ngelihat fotonya itu yang di Rijksmuseum apa bahasa Indonesia? Rijksmuseum. Iya. Tahu. Foto apa itu? Ada yang kayak The Nachtwacht yang gede itu ya. Rembrandt ya. Kayak courtnya Indonesia apa ya, court itu pengadilan. Rechtbank. Yang di ujung agak ruang sidang gitu pengadilan. Kayak pengadilan zaman Jawa Belanda dulu yang masih ada di kerajaan-kerajaan itu. Ada lukisannya di Amsterdam, bukan Raden Saleh. Oke. Dan memang kalau baca buku tentang Jawa tuh Michiel kayaknya ini banget ya, suka banget ya. Salah satunya kemarin baru aja nge-translate bukunya Wieteke van Dort ya. Iya. Tentang Jawa ya. Iya. Cerita anak sih sebenarnya. Cerita anak ya. Jadi princess itu children book ya. Children book. Tapi beliau memang sudah lama banget pengen buku dia ditranslate ke bahasa Indonesia. Sebelum dia meninggal dia memang bilang, aduh kapan dong, siapa ya. Jadi tadinya ada satu buku kita mau terjemahan dengan bantuan dari teman yang bikin Gadis Kretek, tahu Rati Kumala. Kita sudah video call gitu, bagaimana bisa nggak kita bikin jembatan Indonesia antara Indonesia dan Belanda. Tapi ya Wieteke sudah meninggal gitu ya. Jadi beliau merealisasikan mimpinya Wieteke untuk punya karya yang ada hubungannya dengan anak Jawa. Jadi ini di aksara Jawa. Di aksara Jawa kan. Princess
Dewi Melati. Dewi Melati. Ya, tapi diterjemahkan, ditranslate pakai bahasa atau aksara atau Jadi gimana? bahasa Belandanya masih ada, Masih ada, aslinya masih ada. Tokoh-tokohnya dibuat oleh beliau, jadi ada nama Raden Mas Suryo, Dewi Melati dan yang lain-lain. Beliau yang menulis nama-namanya. Namanya cantik loh. Oh iya. Melati sama Raden Mas Suryo. Saya nulisnya Suryo ini Iya, pakai ejaan baru atau ejaan lama. Oh iya. Terus apa namanya, bahasa Indonesianya ada, karena waktu itu awalnya saya pikir hanya bahasa Belanda dengan aksara Jawa. Beliaunya bilang, ini nanti anak-anak bisa baca nggak ya kalau aksara Jawanya ini? Nggak bisa kayaknya, hanya beberapa yang bisa. Ya sudah, include-kan yang apa namanya, bahasa Indonesianya. Indonesia. Jadi buku itu lebih kayak mungkin banyak teksnya, tapi ya pembelajaran juga ya, ada bahasa Belanda. Mungkin ada anak-anak yang belajar bahasa Belanda, kemudian ada bahasa Indonesianya, ada aksara Jawa. Jadi kayak paket komplit kali ya. Iya komplit. Iya, tapi secara tampilan memang aksara Jawa tuh bagus gitu loh. Iya, cantik dia. Cantik banget loh, bagus banget. Apa sih kalau Mbak Ita lihat selain dari tampilannya yang oke gitu ya? Glyphnya. Cantik. Apa menariknya aksara Jawa? Sebenarnya itu sama dengan aksara yang lain sih. Mungkin buat orang lain yang kesehariannya tidak lekat dengan aksara Jawa mungkin kadang dianggap ini aksara Thailand ya, kadang gitu. Mirip? Mirip ya? Atau aksara lain gitu. Tapi kalau buat saya yang sudah sehari-hari, saya nulis daftar belanjaan pakai aksara Jawa. Wow. Terus ngasih ke orangnya gimana? Apa yang nih? Pernah ada kejadian lucu gitu. Gimana? Jadi saya belanja sudah biasa nulis catatan ya. Saya ini orangnya jadul banget, udah punya note di HP kan, tinggal ini enggak. Tapi saya punya kertas, saya nulis. Itu masnya yang ini kayak udah kelamaan, kasihkan aja kan, biasanya gitu. Kasih catatan terus apa namanya, Dia ngambilin. ngambilin. Ya udah saya kasih, bang. Whoops. Ya, makanya saya sebutin aja satu-satu gitu. Dia lihat, oh wow. Jadi kayak seumur hidup jualan sayur kayaknya nggak pernah lihat orang nggak pernah apa ada. Terus sekarang paling di tempat-tempat ini ya, tempat-tempat wisata di Jogja tuh sering lihat. Ya, Terus juga tapi nggak usah tempat-tempat di Jogja publik. sih. Di Surabaya juga ada tempat-tempat umum. Ada. Itu sudah ada. OPD, kantor dinas Ya. pemerintahan itu sudah ada. Kantor-kantor namanya, dinas sudah ada, pemerintahan. sudah ada. Saya yakin juga mereka. Dia juga punya, dia punya tato aksara Jawa kan? Oh ya? Iya. Di mana? Di sini. Oh, apa tulisannya apa? Tulisan Jawanya. Tulisannya satu hati. Satu hati tapi dengan aksara Jawa. Bacanya gimana berarti? Ya satu hati kan bahasa Satu Indonesia. hati, Ya oke. sa, aksara sa, kemudian aksara to dikasih sandangan biar terbaca u. Cuman nggak bisa dilihat. Tapi di apa namanya, di Instagramnya Raja Patli kayaknya ada deh, atau di link berita. Nanti aku kirim ya kalau mau lihat tulisannya. Dia orang tatonya kan kadang tato gambar singa gambar elang, apa yang keren-keren banget Iya, gitu. iya. Saya lihat di Bali, di Jogja itu. Enggak, dia satu hati pakai aksara Jawa kapan? gitu. Oh itu When did it sudah kayaknya 2014 kali ya. Oh 2014. Iya. Udah lama juga. Buatnya di Amsterdam. Buat di Amsterdam. Sama siapa yang? Saya minta bantuan sama teman saya, dia juga tenaga dalam lah pokoknya, mistik lah, sensor dari Terus dia bisa Jogja. aksara Jawa gitu. Iya dia bisa, dia guru besar di Universitas Leiden, Supriyanto, Mas Supriyanto, keren. Aku bilang, Mas, Prof. keren sekali dong. Supriyanto, Oh oke. gini dia. Udah, aku ke Amsterdam. Udah aku bilang sama Wong Londo, bisa bikin nggak? Gitu. Udah Wong Londonya nggak ngerti apa. Iya, Pokoknya gambar aja. Iya, Gambar. bertiga kita. Sama satu lagi yang lagi di bawah, si Franklin Delano. Pakai aksara Jawa juga. Juga ya, dia separuh Bandung, separuh Belanda. Terus ada teman di Toraja, dia juga ikut. Bertiga kita. Aku yang pertama. Sih. Oh sakit. Sakit. Tapi memang Kurang banyak itunya. Namanya anestesi atau apa ya namanya? suntikannya biusnya kurang banyak. Ya. Anestesi. Oke. Ini masukin ke badan nih tato nih. Masukin Jawa juga nggak sih ke karya-karyanya? Jawa atau Indonesia? Indonesia ya. Lebih umum Bahasa Indonesia ya. Tapi saya juga bikin lagu tentang apa sih? Tentang budaya, tentang Lagunya? Toraja, Surabayaku, kayak gitu-gitu. Dewi Melati soal Putri Surakarta. Jadi nggak kecintaan melulu gitu. Wih, mantap. Nah, ini saya punya ini juga nih. Punya sesuatu. Nah, aksara Jawa. Kebalik. Kebalik, Sir. Lu masih iya, gitu. Wah. Serius?
Harapan ya, iya harapan. Ini fontnya Notosan, ini bawaannya Microsoft. Can you read that? No. Ayo. I'm so sorry. Ada yang bisa? Mas Nanang. Iya. Jadi yang depan ini huruf Ho. Ho. Dibaca H ini. Ini Ro, dibaca A. Ra. Ha, Ra, ini Po. Po. Kemudian ini No. Harapan. Kalau ada tanda pangku ini berarti dia konsonan mati. Jadi dibacanya apa? Harapan. Harapan. Iya. Wow. Segitu. Tuh kan, cantik kan ya aksaranya. Dan Cantik kita punya gitu. aksara sendiri. Kita punya Bali, punya Kawi, Jawa. Jawa saja punya 2. Jawa kuno sama Jawa baru. Oke. Kawi itu Jawa kuno. Bisa juga? Bisa, dikit-dikit. Wow. Karena setiap hari masih pakainya yang ini. Kalau Kawi lebih ke banyak manuskrip tentang Kawi sih. Saya nggak mendalami itu. Tapi kalau nulis, ngetik, atau baca masih dikit-dikit bisa. Tapi kesehariannya ya pakai ini. Oke, karena ini berbentuk harapan, tulisannya apa harapan Mbak Ita tentang aksara Jawa? Ya, orang akan punya pikiran kalau, Ya. apa namanya, pakai punya kita sendiri gitu. Jangan, kita boleh terbang kemana saja, jauh atau setinggi apapun gitu, tapi jangan lupa akar gitu. Ini identitas kita gitu. Oke. Sekarang lebih gampang untuk nyari buku-buku berbahasa Inggris atau bahasa lain daripada yang dengan aksara atau bahasanya kita sendiri gitu. Sudah kayak, ya kita boleh terbang tinggi tapi jangan lupa akar gitu. Iya, Saya aja kayak mungkin kalau keluar negeri ke Amsterdam aja pakai kebaya coba. Ada berapa sih penulis aksara Jawa? Sebenarnya mungkin banyak, tapi kalau di Surabaya saya belum kenalan ya, belum kenalan. Tapi ada beberapa teman saya yang, kalau di Surabaya kayaknya ada, tapi mungkin belum launching aja. Atau nanti saya harus nanya-nanya siapa gitu. Di Jawa Tengah, Jawa sama DIY banyak sih lumayan. Iya. Terakhir, Cak Mikil. Apa harapannya buat budaya Jawa nih? Ya semoga jadi booming lagi lah gitu Aksara ya. Jawa, thank Ya, you. harus melestarikan budaya. Bikin tato Jawa. lagi dong, bikin tato ini. Berdua ya? Saya Oh, dia pakai aksara Sunda. Aksara Sunda. Dia berpakai aksara Sunda. Kita pakai Jawa. Iya. Nah, Indonesia tuh kaya sekali. benar. Sunda punya, Batak punya, Jawa punya, Bali punya, Bugis mungkin ya. punya juga. Punya juga. Oh, ada juga Oh iya, aksara Bugis Bugis Ada punya. di tembok di Universitas Leiden gede. Bugis punya. Ini ini kemarin juga lagi mau mulai tambah lama, nanti kita udah selesai. Ini kalau ngomong aksara tuh panjang banget kali lebar, soalnya kita sedang mendaftarkan aksara Jawa ini biar bisa dipakai di internet. Jadi kayak second level domain. Jadi iya. bulan lalu saya ke Jogja untuk meeting dengan ICANN, itu kita mendaftarkan biar ICANN kemarin yang datang dari Thailand. Jadi saya interpreter beliau karena banyak orang yang bisa bahasa Inggris tapi nggak ngerti aksara Jawa, atau bisa aksara Jawa mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Namun saya ada rezeki dikit, ada ilmu dikit bahasa Inggris gitu ya. Jadinya ya itu bantu teman-teman gitu. Semoga ini akan lanjut karena amin. biar di internet kita nggak hanya lihat aksara India, Jepang, Cina, tapi juga aksara Jawa. Kalau ngetik misalnya Surabaya dengan aksara Jawa sudah pakai aksara Jawa gitu. Sekarang kan belum. Kita sedang mengusahakan itu. Oke. Kalau mau belajar aksara Jawa di rajapatni. Rajapatni.com. Oke. Rajapatni.com. Atau Instagramnya nanti boleh ikut Di mana kelas setiap Instagramnya? Sabtu. Di @rajapatni. Puri Aksara. Rajapatni. Puri Aksara Rajapatni gitu ya. Udah gampang, langsung aja Iya, cari. Puri Aksara Rajapatni itu pasti keluar gitu. Pasti keluar Puri Di Aksara Googling atau juga Rajapatni. gitu. Dia biasanya di Benar. atas kalau untuk aksara Jawa. Siap, Mbak Ita, thank you banget. Sama-sama. Udah mampir ke podcast lantai 2, Makasih Mas udah Nikhil. dikasih Makasih. kesempatan ya, kita Satunya berdua. tolong nanti dipamerin ya. Oh, boleh. Yang satu hati ya. Satu Satu hati. hati. Satu tetap. hati. Oke, harapan nanti. Oke. Tapi saya nggak berani bikin tato. Sakit. sakit banget. Oke, thank you banget ya. Oke, thank you. Dan thank you banget yang udah nonton sampai habis di podcast lantai 2 Suara Surabaya edisi kali ini. Dan jangan lupa lo bisa komen, bisa like, dan juga bisa share. Bye-bye.